Golden Word kita terambil di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar lebih dari pahlawan. Anak-anak sudah hafal ya Golden Word kita hari ini. Nah, sekarang kita akan bernyanyi bersama. Anak-anak sudah tahu lagu ada bapak-bapak yang ditelan sama ikan besar sekali. Sudah tahu sih ya Miss ya? Ikan besar. Oh, dia makan orang ya? Iya, dia makan orang. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya. Bom bom bom, cuam cuam, bom bom bom, cuam cuam. Daniel di lubang singa, bom bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya. Bom bom bom, cuam cuam, bom bom bom, cuam cuam. Lagunya bagus ya. Bagus dong. Siapa namanya tadi? Yunus di dalam perut ikan yang besar sekali. Jadi Yunus ini ditelan sama ikan Ikan yang besar. Ikan itu hidup di mana sih Miss? Di dalam Wah, no. dalam tanah. No. Di atas pohon. Bukan. Di Dalam air. Oh, di dalam air. Iya. Iya, nanti dia nggak bisa berenang ya Miss ya kalau di atas ini pohonnya Miss. Iya, kan kalau berenang itu harus di dalam Di dalam air. Kalau di luar air nanti dia bisa mati. Wah, Sama iya. seperti cerita firman Tuhan kita hari ini. Nah, nanti kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yunus dalam perut ikan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berolahraga dulu. supaya badannya sehat dan kuat. Oke, silakan Miss Nina. Oke, anak-anak, kita akan senang bersama musik. Derap langkah, gegap gempita, ayo kita maju bersama. Derap langkah, gegap gempita, kita didik tunas-tunas bangsa. Dengan hati gembira, dengan rasa bahagia, cerdaskan semua anak-anak Indonesia. Dengan hati
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah.
Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ceritanya bagus ya. Tadi cerita tentang apa? Yunus dalam perut ikan. Nah, seperti Yunus tadi, Tuhan mengasihi Yunus dan mengasihi anak-anak semua yang ada di rumah. Kenapa Tuhan mengasihi Yunus? Kenapa? Karena Tuhan mau memakai Yunus menjadi alatnya. Tuhan juga bisa memakai anak-anak yang ada di rumah untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Seperti menolong orang lain, membantu mama papa, dan yang lain-lain juga. Nah, seperti Yunus tadi, kita tahu bersama Yunus tadi dalam perut ikan kan, tapi tidak mati. Tuhan Yesus baik menolong Yunus hingga Yunus tidak mati. Oke, tetap semangat anak-anak. Nah, minggu lalu masih ingat kita membuat apa di hari Jumat? Kita membuat telur yang diajarkan oleh Mem Diana. Nah, sebentar Miss akan memperlihatkan anak-anak yang telah mengumpulkan tugasnya. Bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Seru ya, cerita tentang Yunus di perut ikan. Jadi sekarang kita akan buat art and craft ikannya. Miss akan jelaskan cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan bahan dulu. Bahan yang pertama, lem, kertas karton yang sudah digunting berbentuk lingkaran, spidol, terus gunting, terus kertas yang warna-warni yang sudah digunting berbentuk lingkaran. Tapi anak-anak boleh gunakan apa saja, bahan apa saja yang ada di rumah. Contohnya menggunakan daun. Terserah anak-anak ya, boleh menggunakan daun apa saja yang ada tersedia di rumah ya. Oke, sekarang Miss akan jelaskan cara pembuatannya. Oke anak-anak, pertama kita akan gambar seperti ini ya. Nanti minta tolong mamanya ya. Terus kita tempelkan ekor ikannya, kita kasih lem seperti ini. Lalu kita tempel di bagian belakang seperti ini. Setelah itu siripnya ya seperti ini.
Oke, setelah itu bagian mulut. Lalu kita tempelkan lagi mata ikan. Wow, keren ya. Lalu kita kasih lem, oleskan lem seperti ini ya. Nanti kita akan tempel kertas berwarna-warni. Tapi anak-anak boleh gunakan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Jadi seperti ini kita tempel ya. Yang sudah kita gunting berbentuk lingkaran. Ini kita gambar ya. Seperti ini, cantik tidak? Cantik ya. Oke, sebentar anak-anak buat ya. Terus jangan lupa di video dan di foto hasil karyanya. Anak-anak boleh menggunakan bahan apa saja yang ada di rumah. Oke, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Sudah apa? Pertama, sudah dengarkan cerita firman Tuhan, sudah berolahraga, terus sudah buat kreativitas. Jadi sebelum kita menutup, kita akan apa? Berdoa. Oke, semua lipat tangan, fold your hand and close your eyes. Lord, thank you for your blessing. We want to go home in Jesus' name.